selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat atau legenda dari Provinsi Maluku yang merupakan sebuah kisah nyata. Dan saya percaya bahwa orang-orang Maluku pasti sudah pernah mendengar akan cerita ini. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe karena itu gratis, dan jangan lupa komen juga untuk memberi masukan tentang channel ini dan memberi ide untuk video-video selanjutnya. Yang akan saya ceritakan hari ini ialah tentang Haman Pardidu dan Pendeta Joseph Kam. Haman Pardidu ini pasti sudah tidak asing di telinga masyarakat Maluku, karena kisahnya memang cukup terkenal. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak ceritanya. Haman Pardidu adalah seorang anak laki-laki yang memiliki nama asli Haman Semper. Ia adalah anak yang jahat, anak yang nakal, dan durhaka terhadap ibunya. Tetapi sang ibu sangat menyayanginya. Haman ini dia sering kali melawan ibunya dan memukul ibunya menggunakan tongkat. Tetapi ibunya tidak pernah membenci Haman, malahan memberikan nasihat agar Haman bisa berubah dan menjadi anak yang baik. Tetapi Haman tidak mendengarkan nasihat ibunya, bahkan pernah mengancam ibunya menggunakan pisau. Ini orang Ambon bilang kepala batu suta lalu lai. Lanjut. Kemudian suatu waktu saat mereka sedang makan, ibunya Haman ini memberi nasihat kepada Haman untuk Haman agar dia bisa berubah menjadi anak yang baik, tidak lagi berbuat dosa. Tetapi Haman tidak mau mendengarkan hal itu. Haman tidak peduli dengan nasihat yang diberikan oleh si ibu. Sampai sang ibu pun sudah kecewa, marah, dan tidak mau lagi memperdulikan apa yang diperbuat oleh Haman. Karena dosa-dosa yang sudah dibuat oleh Haman terhadap ibunya sudah tidak dapat lagi diampuni. Sehingga ibunya sempat mengutuk Haman. Ini orang Ambon bilang, ibu su pastiu, su tidak mau tahu lagi dengan apa yang Haman membuat, terserah. Tak lama kemudian, Haman pun meninggal dunia. Karena dosa-dosanya yang sudah terlalu banyak itu, bumi tidak mau menerima jasadnya. Ketika dimakamkan, kuburan yang telah digali ternyata dipenuhi oleh air, teman-teman. Apa yang terbaik? Sehingga mereka menggali kembali kuburan yang baru. Bahkan digali sampai 3 lubang. Tetapi semuanya tetap dipenuhi oleh air. Sehingga peti jenazah dari Haman dibiarkan begitu saja di atas tanah. Ini sudah semacam film-film di Indosiar itu yang azab ke apa ya? Sudah biarkan. Jiwa Haman pun menjadi tidak tenang. Setiap malam pukul 7 sampai 12 malam, jiwa Haman ini mulai mengembara, berkeliling di sekitar pekuburan belakang Soya, kemudian sampai ke Pulau Gangsa dan Waitomo. Karena itu, orang-orang menyebutnya dengan sebutan Haman Pardidu. Pardidu sendiri adalah bahasa Portugis yang berarti mengembara atau berjalan-jalan, begitu ya teman-teman. Nah, karena dosa-dosa yang dibuat Haman selama hidupnya, jadi saat dia mengembara itu ada sebuah tungku di atas kepalanya. Tungku ini semacam tempat memasak begitu dari tanah liat yang panas. Jadi ada tungku panas di atas kepala Haman. Nah, itu membuat jiwanya tersiksa. Jadi saat dia berjalan atau mengembara, dia tidak tenang dan selalu berteriak-teriak. Haus, haus, haus. Ya, kira-kira begitu ya. Dia berteriak seperti itu.
Nah, penduduk sekitar tempat yang sering dilalui oleh si Haman Pardidu ini merasa ketakutan. Mereka selalu menyiapkan kayak mangkuk atau ember atau tong air untuk diminum sama si Haman Semper itu. Haman Semper lagi, Haman Pardidu. Iya, memang dia punya nama Semper sih. Ya sudah. Tapi karena hawa panas yang melekat pada tubuh si Haman Pardidu ini, jadi sebelum dia sempat meminum air, ternyata air-air itu sudah mengering duluan. Nah, karena selalu membuat resah masyarakat, pada saat itu pemerintah Belanda membuat perjanjian atau persepakatan bahwa kalau ada orang yang bisa menenangkan si Haman Pardidu itu, maka akan mendapat hadiah. Salah satu orang yang mencoba menenangkan si Haman Pardidu ialah seorang tawanan Belanda. Dia mencoba memberanikan diri menenangkan Haman Pardidu. Namun, dia harus meninggal dikarenakan terbakar saat bertemu dengan si Haman Pardidu. Ya, Haman itu dia panas toh, jadi terbakarlah itu si tawanan. Nah, Haman Pardidu ini terus mengembara tanpa ada yang bisa menenangkannya. Dan pada saat itu, di daerah Tanah Tinggi, ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Joseph Camp. Joseph Camp adalah seorang misionaris Kristen yang sering disebut oleh jemaat di Ambon atau jemaat di Maluku sebagai Rasul Maluku. Pendeta Joseph Camp bertugas memberitakan Injil ke seluruh pelosok Maluku. Dan ketika Pendeta Joseph Camp mendengar suara rintihan dari si Haman Pardidu, Pendeta Joseph Camp pun keluar dan membawa Alkitab di tangannya. Haman Pardidu yang melihat Pendeta Joseph Camp mencoba mendekati Pendeta Joseph Camp. Namun, Pendeta Joseph Camp langsung berlutut dan berdoa dengan suara nyaring. Ia menyebutkan dalam doanya, dengan nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah. Seketika itu pula, terdengar bunyi yang sangat dahsyat, dan tungku yang berada di atas kepala si Haman Pardidu tiba-tiba meledak dan hancur. Wah, luar biasa kuasa doa ya teman-teman. Kemudian si Haman itu dia merasa senang karena sudah terbebas dari siksaan yang panas tersebut. Lalu si Haman Pardidu berkata kepada Pendeta Joseph Camp, "Bapak Pendeta telah menenangkan saya." Haman pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Pendeta Joseph Camp. Tetapi karena tubuh yang masih panas, Pendeta Joseph Camp pun mengeluarkan sapu tangannya dan mengulurkannya kepada Haman Pardidu. Saat Haman memegang itu sapu tangan pun hangus dikarenakan panas yang masih ada di tubuh Haman. Namun setelah peristiwa itu, Haman Pardidu kemudian menghilang hingga saat ini. Peti jenazahnya pun sudah bisa dikuburkan dengan baik, dengan selayaknya di daerah pekuburan belakang Soya. Dan sejak saat itu, Haman Pardidu tidak lagi muncul dan tidak pernah lagi mengganggu siapapun di kota Ambon. Itulah cerita dari Haman Pardidu dan Pendeta Joseph Camp yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengenal atau mengetahui bahwa ada kisah nyata yang terjadi di Provinsi Maluku atau Kota Ambon di waktu yang lampau, dan teman-teman bisa mengenal siapa itu sosok Pendeta Joseph Camp maupun si Haman Pardidu ini. Dan teman-teman bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh menjadi seperti si Haman Semper yang seorang anak yang jahat, anak yang suka berbuat dosa, apalagi durhaka terhadap orang tua. Jadi semoga ini membawa pelajaran hidup buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyimak video ini.
Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, bye!